Pernahkah kalian membayangkan kekuatan dari ajian tua dari gunung? Selamat datang di sisi gelap remaja. Sebelum kita bedah tuntas rahasianya, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak tersesat dalam labirin cerita mistis Indonesia yang akan saya bagikan setiap harinya. Suatu hari di sebuah desa yang terletak jauh di kaki pegunungan yang puncaknya selalu tertutup kabut tipis, hiduplah seorang pria paruh-baya bernama Bambang. Desa itu bernama Desa Karangsunyi, sebuah tempat yang sebenarnya asri. Namun belakangan suasananya berubah menjadi mencekam karena ulah sekelompok jawara jalanan yang tak beradab. Bambang baru saja menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya setelah hampir 30 tahun menghilang tanpa kabar. Ia berjalan menyusuri jalanan setapak yang permukaannya terdiri dari tanah merah yang mengeras. Penampilannya sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh. Ia mengenakan baju pangsi berwarna hitam yang sudah memudar warnanya, celana kain yang menggantung di atas mata kaki, serta sebuah caping bambu yang menutupi sebagian wajahnya yang mulai dihiasi garis-garis keriput. Di pundak kirinya, Bambang menyampirkan sebuah bungkusan kain jarik tua yang ikatannya sangat kuat. Sementara tangan kanannya menggenggam sebilah tongkat kayu jati yang ujungnya sudah mengilap karena sering digunakan untuk menumpu tubuh. Langkah kakinya terdengar sangat teratur, tidak terburu-buru, namun memiliki irama yang mantap. Setiap kali telapak kakinya yang tanpa alas itu menyentuh tanah, tidak ada debu yang berterbangan secara berlebihan. Seolah-olah ia bergerak selaras dengan gravitasi bumi. Warga desa yang sedang berada di depan rumah atau di bawah pohon rindang mulai berbisik-bisik. Mereka mencoba mengenali sosok asing yang terlihat seperti pengemis, namun memiliki pembawaan yang sangat tenang ini. Saat Bambang melintasi pasar desa, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Beberapa pedagang sayur tampak ketakutan ketika lapak mereka didatangi oleh 3 orang pria berbadan tegap dengan tato di lengan dan golok yang terselip di pinggang. Mereka adalah anak buah Suro, preman yang selama ini menguasai wilayah tersebut. Salah satu preman itu menendang keranjang bambu berisi tomat hingga isinya berhamburan. Hanya karena sang pedagang belum memiliki uang receh untuk membayar uang keamanan. Bambang menghentikan langkahnya sejenak. Ia melihat kejadian itu dengan tatapan mata yang teduh. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap di sana. Hanya ada rasa iba yang mendalam. Namun, ketenangan Bambang justru mengundang perhatian salah satu preman yang merasa sedang diperhatikan. "Apa lu patua ngeliatin gua? Mau gua bantai?" bentak salah satu preman yang memiliki bekas luka di pipi kirinya. Ia melangkah mendekati Bambang dengan angkuh, mencoba mengintimidasi pria tua yang berat badannya mungkin hanya setengah dari berat badannya sendiri. Bambang tidak bergeming. Ia tidak menundukkan kepala, namun juga tidak membalas bentakan itu dengan kata-kata kasar. Ia hanya melepaskan cepingnya perlahan, memperlihatkan rambutnya yang sudah memutih, namun terikat rapi di belakang. Tekanan udara di sekitar pasar itu entah mengapa terasa sedikit berubah, seolah-olah ada beban berat yang mendadak menekan pundak siapapun yang berada di dekat Bambang. Bambang hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat tulus, namun menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Ia kemudian melanjutkan langkahnya kembali menuju pinggiran desa, tempat di mana sebuah gubuk tua miliknya dulu berdiri. Kabar kepulangan Bambang segera menyebar seperti api yang ditiup angin kencang. Warga mulai mengait-ngaitkan ketenangan Bambang dengan rumor tentang seorang pertapa sakti di puncak gunung yang mampu menjinakkan binatang buas hanya dengan tatapan mata. Mereka mulai menyebut-nyebut bahwa Bambang membawa sebuah ajian tua yang sangat keramat di dalam bungkusan kainnya. Rasa penasaran itu bercampur dengan harapan. Mungkinkah pria tua yang nampak lemah ini adalah jawaban atas doa-doa mereka yang merindukan kedamaian dari cengkeraman para preman? Bambang sendiri tidak peduli dengan desas-desus itu. Baginya, kepulangannya hanyalah sebuah perjalanan untuk pulang ke akar. Setelah sekian lama ia mendaki tinggi untuk mencari makna dari sebuah kesunyian yang hakiki. Keesokan harinya, matahari baru saja mengintip dari balik punggung gunung, menyebarkan rona jingga yang hangat
di atas atap-atap rumbia desa Karangsunyi. Namun, kehangatan itu tidak dirasakan di kedai kopi Maksumi yang terletak tepat di persimpangan jalan utama desa. Bambang duduk dengan tenang di sebuah bangku kayu panjang yang sudah mulai lapuk. Di depannya mengepul segelas kopi hitam tanpa gula. Aromanya bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Di sampingnya, bungkusan kain jarik tua itu tergeletak rapi. Seolah-olah benda itu memiliki nyawanya sendiri yang sedang ikut beristirahat. Suasana tenang itu pecah seketika saat deru langkah sepatu bot yang berat terdengar mendekat. Suro, sang pemimpin preman yang ditakuti, datang dengan langkah yang sengaja dihentakkan ke tanah. Ia diikuti oleh 4 anak buahnya yang bertubuh tambun dan berwajah garang. Suro memiliki perawakan yang mengerikan. Lehernya pendek dan berotot, dengan urat-urat yang menonjol di pelipisnya. Setiap kali ia bicara, ia langsung menarik kursi di depan Bambang, membuat suara decitan kayu yang memekakan telinga, lalu menggebrak meja dengan telapak tangannya yang kasar hingga kopi di dalam gelas Bambang bergoyang hebat. Kudengar ada orang tua sakti yang kembali dari gunung dan berani menatap anak buahku dengan sombong kemarin, ucap Suro dengan suara berat yang serak. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Bambang. Katanya, kau membawa ajian tua dalam bungkusan kumal ini. Apa kau pikir dengan diam seperti patung? Kau bisa menakuti orang-orang di sini? Bambang tidak langsung menjawab. Ia perlahan mengangkat gelas kopinya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan gerakan yang sangat halus. Bahkan, hampir tidak menimbulkan bunyi saat gelas itu bersentuhan dengan meja. Kekuatan bukan untuk menakuti, Nak Suro. Kekuatan adalah untuk melindungi apa yang ada di dalam diri, jawab Bambang dengan nada suara yang rendah namun sangat jernih. Seolah-olah suaranya mampu menembus kebisingan di sekitar mereka. Suro tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang meremehkan. Melindungi diri? Lihatlah tanganmu yang keriput itu. Aku bisa mematahkannya hanya dengan 1 jari. Suro kemudian berdiri. Otot-otot lengannya menegang saat ia mengepalkan tinju kanannya. Tanpa peringatan, ia melayangkan sebuah pukulan lurus yang sangat kuat ke arah dada Bambang. Warga yang mengintip dari balik jendela kedai memejamkan mata, membayangkan tulang rusuk pria tua itu akan hancur berantakan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pukulan Suro berhenti tepat 3 cm di depan baju pangsi hitam Bambang. Tangan Suro gemetar hebat, seolah-olah ia sedang mencoba mendorong sebuah tembok baja yang tak terlihat. Wajah Suro yang tadinya merah karena amarah mendadak pucat pasi. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk dari ujung jari-jarinya hingga ke jantung. Di matanya, sosok Bambang tidak lagi terlihat seperti pria tua yang lemah, melainkan seperti sebuah gunung raksasa yang siap runtuh menimpanya jika ia berani maju 1 senti lagi. Bambang hanya menatap mata Suro dengan tatapan yang kosong. Namun, dalam tidak ada kebencian di mata itu. Hanya ada ketenangan yang mutlak. Kenapa berhenti? Tanya Bambang lirih. Suro mencoba menarik tangannya kembali, namun kakinya terasa seperti terpaku ke bumi. Keringat dingin mulai membasahi dahi sang preman. Anak buahnya yang lain hanya berdiri terpaku, tidak berani mendekat, karena mereka pun merasakan atmosfer yang sangat berat. Seolah-olah oksigen di sekitar kedai itu mendadak menipis. Dengan sisa tenaganya, Suro terhuyung mundur hingga menabrak meja di belakangnya. Ia jatuh terduduk dengan napas yang tersengal-sengal. Seolah-olah ia baru saja berlari puluhan kilometer. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang masih bergetar hebat, lalu menatap Bambang dengan rasa ngeri yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Bisik Suro dengan suara yang hampir hilang. Bambang hanya merapikan kembali bungkusan kain jariknya, berdiri dengan tenang dan meninggalkan kedai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan Suro yang masih gemetar dalam ketakutan yang tak masuk akal bagi akal sehat manusia biasa. Matahari mulai condong ke arah barat, membiarkan bayangan pohon-pohon jati memanjang di tanah lapang desa Karangsunyi
Sejak kejadian di kedai kopi pagi itu, suasana desa berubah drastis. Tak ada lagi tawa kasar para preman di sudut pasar. Tak ada lagi suara gertakan yang biasanya memecah keheningan siang. Suro dan anak buahnya mengurung diri, seolah-olah kewibawaan mereka telah tercerabut hingga ke akar-akarnya hanya oleh satu tatapan mata dari Bambang. Namun, rasa penasaran warga justru semakin membara. Mereka berbisik-bisik di balik pintu rumah, menebak-nebak isi dari bungkusan kain jarik yang selalu di dekat Bambang. Apakah itu keris yang haus darah? Ataukah tengkorak keramat yang memberi kekuatan gaib? Sore itu, seorang pemuda desa bernama Bayu yang dikenal paling berani, memberanikan diri mendatangi gubuk Bambang di pinggiran hutan. Ia melihat Bambang sedang duduk bersila di teras gubuknya yang sederhana, memandangi lembah di bawahnya dengan raut wajah yang begitu damai. Tidak ada dupa yang dibakar, tidak ada mantra yang dirapalkan, hanya ada kesunyian yang terasa sangat berisi. Bayu mendekat dengan langkah ragu, lalu duduk bersila di tanah beberapa meter di depan Bambang. "Pak Bambang, mohon maaf jika saya lancang." Suara Bayu bergetar sedikit. "Seluruh desa membicarakan tentang ajian tua yang Bapak bawa dari gunung. Kami melihat sendiri bagaimana Suro yang begitu perkasa mendadak lumpuh tak berdaya di depan Bapak. Ilmu apa yang Bapak gunakan? Dan apa sebenarnya yang ada di dalam bungkusan kain itu?" Bambang menoleh perlahan, senyumnya masih sama seperti saat ia pertama kali tiba, tenang dan tak tergoyahkan. Ia menghela napas panjang, lalu tangannya yang kurus meraih bungkusan kain jarik tua yang diletakkan di sampingnya. Dengan gerakan yang sangat hikmat, seolah sedang melakukan upacara suci, ia membuka ikatan kain itu satu persatu. Bayu menahan napas, matanya tak berkedip, membayangkan cahaya terang atau hawa panas akan keluar dari sana. Namun, saat kain itu terbuka sepenuhnya, Bayu tertegun. Di dalam bungkusan itu hanya terdapat sebuah cermin perunggu tua yang sudah agak kusam dimakan usia dan sebuah kitab catatan harian berbahan kertas merang yang tepiannya sudah mulai lapuk. Tak ada keris, tak ada batu akik, tak ada benda klenik apapun. "Inilah ajianku, Bayu," ucap Bambang lirih. "Cermin ini untuk mengingatkanku setiap pagi bahwa musuh terbesar adalah sosok yang kulihat di dalamnya. Jika aku bisa menaklukkan kemarahan, keserakahan, dan rasa takut di dalam diriku sendiri, maka tak ada musuh di luar sana yang bisa menyentuhku." Dan kitab ini adalah catatan tentang kegagalanku selama 30 tahun di gunung untuk mencoba bersabar. Bambang kemudian menjelaskan bahwa apa yang dirasakan Suro bukanlah sihir hitam. Suro bergetar karena ia melihat pantulan kegelapan hatinya sendiri dalam ketenangan Bambang. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi memiliki keinginan untuk menyakiti atau merasa lebih tinggi, akan memancarkan getaran yang disebut wibawa sejati. Kekerasan hanya akan tunduk pada ketenangan yang mutlak, seperti api yang padam saat bertemu dengan luasnya samudra. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang sakti yang bisa terbang atau kebal peluru, lanjut Bambang sambil mengelus sampul kitabnya. Dunia ini hanya butuh orang-orang yang mampu menguasai hatinya sendiri. Itulah ajian tertua yang pernah diajarkan oleh para leluhur kita, namun paling sering dilupakan karena manusia terlalu sibuk mencari kekuatan di luar dirinya. Bayu tertunduk lesu, merasa malu sekaligus tercerahkan. Ia menyadari bahwa selama ini warga desa berharap pada keajaiban luar biasa untuk mengusir preman. Padahal kekuatan yang sebenarnya ada pada keberanian untuk tetap tenang dan benar. Sejak hari itu, desa Karangsunyi benar-benar menjadi sunyi dalam artian yang damai. Suro akhirnya meninggalkan desa Karamalu. Sementara warga mulai belajar dari Bambang bukan tentang cara berkelahi, melainkan tentang cara hidup dengan jiwa yang merdeka. Bambang tetaplah pria tua sederhana dengan bungkusan kainnya. Namun bagi warga desa, ia adalah gunung yang berjalan tak tergoyahkan oleh badai, namun memberi perlindungan bagi siapapun yang berteduh di bawahnya. Setahun telah berlalu sejak kepulangan Bambang ke desa Karangsunyi. Kabut pegunungan pagi itu tampak lebih putih dan bersih.
seolah menyapu sisa-sisa kegelapan yang dulu menyelimuti mental para penduduknya. Desa itu tidak lagi dikenal sebagai sarang preman atau tempat yang mencekam, melainkan telah bertransformasi menjadi desa yang paling tenang di kaki gunung. Perubahan itu tidak terjadi secara instan, lewat mukjizat, melainkan melalui proses perlahan yang diajarkan Bambang lewat tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Gubuk tua Bambang kini telah diperbaiki secara gotong royong oleh warga, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Di teras gubuk itu, kini hampir setiap sore berkumpul para pemuda desa, termasuk Bayu, yang kini menjadi tangan kanan Bambang dalam mengelola lumbung desa. Mereka tidak lagi berlatih bela diri untuk menyakiti atau pamer kekuatan, melainkan belajar apa yang disebut Bambang sebagai olah rasa. Mereka belajar bagaimana cara bernapas yang benar untuk meredam amarah, dan bagaimana cara memandang masalah dengan kepala dingin. Suro, sang pemimpin preman yang dulu begitu ditakuti, dikabarkan telah pergi merantau ke pesisir selatan. Namun, ada cerita menarik yang beredar. Sebelum pergi, Suro datang bersimpuh di depan gubuk Bambang pada suatu malam yang sunyi. Ia tidak meminta ilmu kebal, melainkan meminta maaf atas kesombongannya. Bambang hanya memberinya satu nasihat singkat. Jangan mencari musuh di luar sana sebelum engkau berdamai dengan musuh di dalam dadamu. Kabarnya, Suro kini menjadi seorang nelayan yang disegani karena kejujurannya, bukan karena goloknya. Di pasar desa, suasana kini jauh lebih ceria. Para pedagang sayur berjualan dengan tawa, tanpa perlu melirik cemas ke arah setiap orang asing yang datang. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati warga desa bukan terletak pada siapa yang paling jago berkelahi, melainkan pada persatuan dan ketenangan kolektif. Jika ada gangguan dari luar, mereka tidak lagi menghadapinya dengan teriakan atau senjata, melainkan dengan ketegasan yang tenang, persis seperti yang dicontohkan Bambang saat menghadapi Suro di kedai kopi. Bambang sendiri tetaplah sosok yang sama. Ia masih sering terlihat menyusuri jalanan desa dengan tongkat kayu jati dan bungkusan kain jariknya. Namun, warga tidak lagi melihatnya dengan rasa takut atau curiga. Bagi mereka, bungkusan itu kini adalah simbol pengingat. Setiap kali mereka melihat Bambang lewat, mereka teringat akan cermin perunggu di dalam bungkusan. Itu sebuah pengingat untuk selalu berkaca pada diri sendiri sebelum menghakimi orang lain. Ajian tua dari gunung itu ternyata bukanlah mantra yang bisa membuat tubuh keras seperti besi, melainkan sebuah kearifan yang membuat hati selembut sutra namun sekuat karang. Desa Karangsunyi kini benar-benar menemukan maknanya. Sebuah tempat di mana kesunyian bukan berarti sepi, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam karena setiap warganya telah berhasil menemukan gunung di dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih telah menyimak kisah Ajian Tua dari gunung hingga akhir. Semoga perjalanan Bambang dalam menaklukkan diri sendiri ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan sejati tidaklah terletak pada otot atau gertakan, melainkan pada ketenangan hati dan kendali diri yang murni. Jika Anda menyukai cerita fiksi inspiratif dengan balutan kearifan lokal seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti agar saluran ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah bermakna yang menyentuh jiwa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingatlah, musuh terbesar adalah sosok yang kita lihat di dalam cermin.